Definisi selanjutnya disampaikan oleh Akhdiat Kamiharja. Baginya, seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksi realita atau kenyataan dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Definisi ini dengan tegas dinyatakan bahwa seni adalah kegiatan rohani dan bukan semata-mata kegiatan jasmani. Kalau orang menggambar hanya dengan menggerakkan tangannya saja dan tidak disertai dengan aktivitas dalam jiwanya, maka hasilnya belum dapat disebut sebagai seni. Seorang Afandi dalam melukiskan keadaan di sekitarnya tidak hanya memindahkan apa yang dilihatnya ke kanvas, melainkan disertai pula dengan bagaimana sikap atau perasaannya terhadap keadaan itu. Hatinya yang tersentuh oleh kemelaratan dan kesedihan itu dipaparkan pula di kanvasnya, sehingga orang lain akan dihadapkan pada persoalan yang serupa. Lain dengan sikap si tukang pahat wayang kulit yang begitu saja menempelkan wayang yang sudah jadi di atas kulit. Konturnya lalu digores dengan ujung jarum, dan kemudian dengan serta-merta pula ia memahatnya. Mungkin saja hal itu dapat dilakukannya sambil bersiul-siul, walaupun yang dipahatnya adalah tokoh raksasa yang sangat mengerikan. Kalau saja ia sudah sanggup untuk ikut merasakan seberapa turun garis mulut Kresna yang berwondo dengkek itu agar sesuai dengan ekspresi wondo tersebut, bisalah dimengerti bahwa ia bukan sekedar tukang. Maka oleh karena itu, lalu timbullah pertanyaan, wayang kulit itu seni atau bukan? Dan tentu saja kita akan merasa sayang apabila karya yang seindah itu tidak dapat dikategorikan sebagai seni. Rupanya batasan ini kurang memberi tempat bagi seni-seni yang kurang ekspresif. Akhirnya, berikut ini adalah pandangan Thomas Munro, seorang filsuf dan ahli teori seni bangsa Amerika. Baginya seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Efek tersebut mencakup tanggapan-tanggapan yang berwujud pengamatan, pengenalan, imajinasi, yang rasional maupun emosional. Pandangan ini dengan jelas menekankan pula kegiatan rohani di pihak si penerimanya. Seni harus ditanggapi secara serius dengan segenap fungsi-fungsi jiwa yang ada. Maka tidak benarlah kalau dalam bereaksi terhadap sebuah lukisan pemandangan, kita sudah cukup puas setelah mengetahui objek yang dilukiskannya. Misalnya, sebuah pemandangan gunung Merapi yang gundul. Tanggapan kita harus sampai kepada bagaimana sikap kita terhadap objek itu. Pengalaman apa yang pernah kita rasakan yang ada hubungannya dengan objek tersebut. Misalnya, menyaksikan betapa paniknya orang-orang yang dikejar lahar dingin yang dimuntahkan oleh gunung itu, dan seterusnya. Dari pembahasan di atas, dapatlah kiranya kita tarik kesimpulan sementara tentang apakah seni itu. Dalam hal ini, seni adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya. Pengalaman batin tersebut disajikan secara indah atau menarik, sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada manusia lain yang menghayatinya. Kelahirannya tidak didorong oleh hasrat memenuhi kebutuhan manusia yang pokok, melainkan merupakan usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan derajat kemanusiaannya, memenuhi kebutuhan yang spiritual sifatnya. Dari kesimpulan di atas, mungkin saja kita lalu mendapat gambaran bahwa seni adalah sesuatu yang tidak penting, karena tidak memenuhi kebutuhan manusia yang pokok. Tetapi hendaklah diingat bahwa martabat manusia, apalagi manusia modern, sangat memerlukannya.
Memang kalau kita tengok kehidupan manusia primitif, kita akan menemukan bahwa seluruh hidup mereka hanya terisi dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok, untuk mempertahankan hidupnya. Apa yang sekarang kita sebut sebagai hasil seni mereka itu? Misalnya, perisai dari Asmat atau topeng hudok dari Kenyah. Pada hakikatnya juga dibuat untuk memenuhi tugas pokok ini. Tetapi tidak demikian halnya dengan cara hidup manusia modern yang sudah dapat menyisihkan sebagian waktu dan perhatiannya untuk hal-hal lain. Makin jauh mereka terbebas dari usaha untuk mempertahankan kehidupannya, makin terasakan kebutuhan mereka akan seni. Dan sekarang ini, kalau kita perhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, akan ternyata bahwa seni telah menyusup ke dalam apa saja, dari piring yang ada di dalam rumah sampai rumah itu sendiri. Dari fitnet yang kecil di pojok halaman majalah sampai mozaik kolosal di gedung yang megah. Manusia modern tidak bisa lepas dari seni.